Kemarin saya setelah habis baca di Suara BM itu ya guys ya, itu ada menyatakan anak lama kalau misalkan memaksa majikan untuk menaikkan gaji ataupun kerjanya mas-malsan, itu katanya bakal di Hai guys, jumpa lagi bersama saya Ferrari, masih di negeri horor saya. Super wow, super dan super amazing. Ya kabar guys. Oke, hari ini seperti biasa saya akan ngajak kalian untuk madang bareng dan sedikit cerita tentang ya ada sedikit cuap-cuap gitu ya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja ikutin video aku berikut ini. Oke, hari ini saya merasa lapar banget guys ya. Karena pagi tadi saya nggak sarapan ya, jadi pagi ini ya dibilang pagi, bukan pagi lagi ya, karena udah jam 10 lewat ya. Setelah saya kasih makan, saya kasih sarapan pagi nenek saya makan karena saya lapar banget gitu ya. Jadi nanti habis itu tinggal masak aja gitu ya. Ya, ini menu aku hari ini ada nasi, ada telur dadar ditambah daun bawang, dan ada sambal terasi tentunya. Dan tadi barusan saya kucurkan kecap manis ya gitu. Buat kalian yang belum makan, ayo kita makan bareng ya. Siapa tahu makannya lebih mantap dan lebih nikmat lagi ya. Sebelum makan berdoa dulu guys ya, untuk mengucap syukur ya. Amin. Oke, let's go, kita langsung makan ya. Sini ya, saya juga mau sedikit pengen berbagi cuap-cuap ya. Makan kalau nggak ada cuap-cuapnya, kalau nggak ngobrol nggak enak. Jadi makannya kayaknya nggak hidup gitu ya. Paling kalian udah tahu ya, kalau melihat saya makan pasti cuap-cuap ya. Begitulah kira-kira gitu ya gitu. Saya mau ngomongin masalah gaji ya guys ya. Gaji Taiwan itu, terusnya temanku yang ada di Taiwan pasti udah tahu ya gitu ya. Ngomongin kenaikan gaji yang dari Taiwan itu kayaknya seakan-akan nggak ada habisnya gitu ya. Kemarin habis ketok palu, dan sekitar tanggal 10 ya, kalau nggak salah 10 ya kemarin ya, itu udah ketok palu dan resmi gaji TKW Taiwan PRT jurusan non formal itu udah menjadi 22.000 ya. Tapi ada tapinya. Kemarin saya setelah habis baca di Suara BM itu ya guys ya, itu ada menyatakan anak lama kalau misalkan memaksa majikan untuk menaikkan gaji ataupun kerjanya mas-malsan, itu katanya bakal diberhentikan kerja. Terus saya bertanya lagi dalam hati, loh, kenaikan gaji itu kan hak setiap orang pekerja ya. Kalau misalkan gaji kita nggak naik, kan kita harus mempunyai pendapat, aspirasi gimana caranya gaji kita bisa naik, ngomong ya. Bukan maksudnya kita memaksa gitu kan, terserah dia mau naikin apa enggak gitu kan, itu terserah urusan dia gitu kan. Tapi yang bikin saya agak sedikit agak sedikit tensin itu dengan kata-kata bakal dilaporkan ke 1955 dan bakal diberhentikan kerja. Itu loh yang bikin saya ilfil gitu. Dengan satu catatan, katanya kalau kerjanya malas-malasan gitu kan, kalau misalkan kerjanya seperti biasa gitu kan. Sekarang gini loh faktanya guys ya, kita sebagai anak lama di sini ya,
kerja bertahun-tahun kita belum dapat menghasilkan yang namanya 20.000, misalkan di level 20.000 ya, bertahun-tahun. Ada yang 5 tahun mungkin, ada yang 3 tahun mungkin, bahkan lebih ya, ada yang 4 tahun mungkin begitu ya, belum sampai di level 20.000 ya. Sedangkan yang baru masuk dari Indonesia ke Taiwan emang itu udah rezeki ya, rezeki udah Tuhan yang ngatur gitu ya. Baru masuk, belum pengalaman apa-apa, udah dikasih gaji sebesar 20.000 NT guys. Terus yang namanya anak lama gimana? Pasti ada rasa kecewa, rasa iri pasti ya, kecemburuan sosial gitu ya. Pasti kayak gitu ya, kayak gitu. Dan itu nggak bisa dipungkirin gitu ya, nggak bisa dibohongin. Pasti ada rasa kecemburuan sosial, rasa iri pasti ada gitu ya. Namanya baru masuk kok tiba-tiba udah dikasih gaji gede dengan bertahun-tahun untuk ngedapetin gaji 20.000 aja susah banget gitu kan. Ini pas kalau nasibnya baik, ketemu majikan yang royal, yang baik, mungkin beda lagi ceritanya gitu kan. Ya sekarang yang masih gajinya 17.000 kerja bertahun-tahun ya, itu nasibnya gimana gitu loh. Saya rasa agensi juga harus ikut bantu ya, bukan hanya kita aja sebagai pegawai di sini yang bisa menolong kita sendiri untuk ngegulin gaji ini gitu. Agensi sebagai jembatan, sebagai pengenah harus ikut campur dalam urusan kayak gini. Bukannya kita suruh ngomong sendiri, kita selesai sendiri, nggak seperti itu caranya gitu. Gitu. Jadi saya juga turut prihatin karena saya juga sebagai anak lama di sini guys ya, hitungannya saya anak lama. Karena saya di Thailand kurang lebih udah 7 tahun gitu ya. Dan sampai sekarang saya gaji saya belum 20 tahun. Jujur saya belum 20.000 gitu ya, belum 20.000. Dan baru kemarin itu agensi saya memprosesnya, dan puji Tuhan alhamdulillah sekarang lagi diproses gitu kan. Itu juga berkat kerja keras agensi saya, meyakinkan majikan saya gitu kan. Dan jika kalian lihat, kalian tahu kalau di Taiwan itu kemarin itu beritanya kenaikan gaji 3.000 itu bagi majikan yang nggak mampu itu disubsidi dari pemerintah, bukan keluar dari kantong dia sendiri gitu. Jadi bagi majikan yang tidak mampu untuk membayar PRT-nya menaikkan gaji 3.000, pemerintah itu akan menyubsidi sebesar 3.000 NT gitu. Nah, misalnya majikan sampai nggak menaikkan gaji, itu kelewatan, karena uang itu bukan uang pribadi dia sendiri yang keluar, tapi atas dasar bantuan dari pemerintah gitu ya. Ya jelas pasti ada rasa iri, ada rasa cemburu dengan anak baru. Masalahnya anak baru kan belum tahu apa-apa kinerjanya di sini seperti apa gitu kan. Sedangkan yang lama udah bertahun-tahun di sini. Sampai ngeliat ya. Tapi perbandingannya gaji cuma dikasih segitu doang, ya kan? Ngenes kan gitu. Ya saya berharap sih mudah-mudahan pemerintah Thailand lebih jeli, dan 1955 juga lebih memperhatikan pekerja yang di sini, para PMI ya, dan juga para agensi juga bisa memahami keadaan
PRT-nya dan bisa membantu sebaik mungkin gimana caranya biar semuanya rata dinaikin 3.000, terutama yang belum 20.000 gajinya sekarang ini perlu diperjuangkan sama agensi gitu aja. Kalau udah di titik 2.000 mah nggak masalah ya, mereka udah kepas-kepas aja, udah tenang. Nah yang belum ada 20.000 ini kasihan banget guys, jujur, karena saya juga ngalami kerja keras gimana rasanya di sini ya kan. Kalau nggak sampai nggak bisa mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman yang lain kan, kasihan gitu. Saya berharap semoga teman-temanku semuanya bisa mendapatkan hak yang sama gitu aja. Habis guys, ini ada sayur kemarin ya, sayur bayam sama tomat sama tak campurin apa namanya, nggak tahu masih enak apa enggak. Kalau nggak enak ya udah nggak tak makan, tak buang aja. Bayam, tomat, telur ya. Coba saya mau rasain enak apa enggak. Ini asamnya karena asam tomat guys. Lumayan sih, badan kayak sayur gitu. Tomat tuh sebenarnya nggak begitu suka gitu ya. Majikan saya suka banget mas sama tomat. Udah buang aja, telurnya aja yang dimakan, telur sama bayam aja. Kalau tomatnya nggak begitu suka soalnya. Jadi begitu guys. Sebagai anak lama tuh nasibnya sangat gimana ya, serba salah itu ya. Menuntut hak, nanti dilaporin. Kita nggak nuntut hak, majikan seakan-akan juga gak didiemin, nggak tahu maksud kita apa gitu ya. Sedangkan ini peraturan sudah berlaku dan sudah berlangsung gitu ya. Itulah guys, nasibnya gimana lah. Oke guys, itu aja ya vlog aku hari ini dan cerita aku hari ini ya. Sampai sini aja lah wes, ngono ae lah ya. Berharap mudah-mudahan teman-temanku yang lain yang lama ya, semoga bisa mendapatkan hak yang sama seperti yang lainnya. Gajinya yang 3.000 bisa naik, bisa menikmati ya, sama rata ya, seperti itu. Dan ya agensi kalian bisa mengerti, memahami keadaan kalian, dan juga majikan juga ngerti, akhirnya bisa di titik 20.000. Bagi yang udah di 20.000 juga, kalau sudah rezeki kalian bisa naik menjadi lebih dari 20.000. Ini seperti itu ya. Oke, terima kasih atas like, comment, dan subscribe kalian semuanya. Terima kasih atas dukungan semua yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Makasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan tetap biasa aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian bersama dengan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan vlog terbaru tentunya bersama Fevi Fari Vlog yang lainnya. Sampai jumpa lagi dan salam persahabatan dari Fevi Fari. Bye bye.